Halo teman-teman, Huan Ying Guanglin. Selamat datang di channel saya Mia Ye. Hari ini saya mau ajak teman-teman jalan-jalan di Pecinan, Bogor. Yuk ikutin terus ya. Tuh lihat teman-teman, macet ya. Jalanannya padat banget karena ini pas lagi saya shoot video ini memang lagi weekend, lagi hari Sabtu. Makanya nggak heran kalau daerah Bogor ini, apalagi daerah Kebun Raya dan Pecinannya itu rame. Banyak orang wisatawan lokal maupun dari luar Bogor yang datang ke sini. Ada yang main ke Kebun Raya, ada juga yang cuma datang untuk berburu kuliner di daerah Pecinannya. Nah, kalau teman-teman sendiri yang dari luar Bogor gimana? Sering nggak datang ke tempat ini? Nah, sambil jalan-jalan sambil cerita yuk. Sebenarnya apa sih itu pecinan, teman-teman? Bagaimana suatu tempat bisa disebut sebagai pecinan? Pecinan atau dalam bahasa Mandarin disebut Tang Renjie atau dalam bahasa Inggris disebut Chinatown adalah tempat berkumpulnya komunitas Tionghoa. Di tempat inilah mereka bermukim, berdagang hingga beribadah. Pecinan ada di setiap tempat dimanapun di seluruh dunia. Kawasan ini mudah dikenali karena identik dengan kawasan perniagaan yang di dalamnya terdapat deretan toko-toko milik orang Tionghoa dan notabene berada di pusat kota. Namun sebenarnya ada lagi satu ciri utama bagaimana suatu kawasan bisa disebut sebagai pecinan, yaitu adanya miao atau dalam bahasa Hokkien disebut bio, artinya kelenteng. Kelenteng bagi orang Tionghoa bukan hanya sekedar tempat beribadah. Lebih dari itu, tempat ini juga merupakan tempat bersosialisasi satu sama lain di dalam komunitas mereka. Jadi pada zaman dahulu, beratus-ratus tahun yang lalu, orang-orang dari China datang ke Nusantara dalam beberapa gelombang. Mereka lantas menyebar ke seluruh Nusantara. Nah, pada mulanya mayoritas pendatang itu berasal dari China Selatan, seperti Provinsi Fujian, Guangdong, dan Pulau Hainan. Nah, para perantau ini kan datang dengan berbagai tujuan, seperti bekerja, ya menjadi kuli di daerah pertambangan dan sebagainya, lalu hubungan diplomatik, lalu untuk berdagang, dan juga memang untuk mencari penghidupan baru. Nah, yang terakhir ini, yang mencari penghidupan baru ini biasanya memilih menetap. Yang namanya orang asing datang ke suatu tempat yang baru itu biasanya kan cenderung untuk mencari dalam tanda kutip saudaranya. Nah, begitu juga dengan para perantau dari China ini. Jadi karena keadaan secara otomatis terbentuklah suatu pemukiman, suatu kawasan yang disebut sebagai pecinan. Tapi biarpun berada dalam satu kawasan tersendiri, orang-orang Tionghoa ini tetap berbaur dengan baik dengan penduduk setempat, jadi tidak eksklusif. Lanskap sosial ini baru mulai berubah ketika penjajah Belanda datang dan menguasai wilayah Nusantara. Dengan liciknya dan untuk keuntungan sendiri, mereka mulai mengkotak-kotakan manusia beserta tempat tinggalnya. Pada tahun 1620-an, VOC mulai membangun kota Batavia. Setelah tembok kota selesai dibangun pada tahun 1650, orang Eropa diwajibkan tinggal di dalam tembok kota, sedangkan penduduk pribumi harus berada di luar wilayah tersebut. Pada bulan Oktober 1740, terjadilah pembantaian besar-besaran terhadap etnis Tionghoa di Batavia atas perintah Gubernur Jenderal Adrian Falkner. Menurut sejarah, pembantaian itu terjadi pada tanggal 9 dan 10 Oktober 1740. Nah, dalam 2 hari itu diperkirakan sebanyak 7.000 sampai 10.000 etnis Tionghoa tewas dibunuh. Sisanya yang ada 500 orang disembelih di depan tempat yang sekarang bernama Museum Fathahillah, dan mayat mereka dibuang ke Kali Besar atau yang disebut Kali Angke. Etnis Tionghoa yang masih dapat melarikan diri pergi menyebar ke tempat-tempat lain, salah satunya ke Bogor. Sebagian dari mereka kemudian menetap di Handelsstraat. Jalanan tersebut pada tahun 1808 menurut sejarah
dibangun menjadi ruas Jalan Raya Pos Anyar Panarukan atas perintah Daendels, Gubernur Hindia Belanda saat itu, dan dijadikan sebagai kawasan perniagaan. Di kemudian hari, nama Handelsstraat diubah menjadi Jalan Perniagaan. Lantas pada tahun 1970, nama itu diubah lagi menjadi Jalan Surya Kencana hingga hari ini. Nah, jadi begitu deh sejarahnya atau sekilas tentang sejarah Pecinan Bogor ini. Saya sih memang bukan ahli sejarah ya, jadi mungkin banyak informasi yang kurang dari yang saya jelasin ini. Jadi kalau ada teman-teman yang tahu lebih banyak lagi dari saya, silahkan share di kolom komentar ya. Kalau menurut saya pribadi sih, nuansa ketionghoaan di kawasan Pecinan Bogor ini memang tidak terlalu kental ya. Apalagi kalau misalnya dibandingkan dengan Pecinan di Jakarta, di daerah Glodok Pancoran sana. Itu jauh sekali bedanya. Makanan, bahasa percakapan, barang-barang yang dijual, pokoknya semua deh. Ini di jalanan ini orang-orang juga biasa belanja dan kuliner. Ini kuliner kaki limanya menurut saya juga enak-enak, boleh dicoba. Kembali ke cerita sebelumnya, kalau melihat dari sisi sejarahnya sebenarnya ya bisa dimaklumi sih mengapa Pecinan Bogor ini sepertinya tidak begitu kental lagi unsur ketionghoaannya. Karena biasanya loh ya, jadi nggak selalu kalau sesuatu itu, seseorang atau suatu tempat itu sudah lebih berkiblat atau bercampur dengan budaya Belanda, itu biasanya sudah tidak kental lagi unsur budaya nenek moyangnya mereka sendiri. Cuman nggak tahu lah ya, kalau ini kan pendapat saya pribadi ya, karena sekali lagi saya bilang saya kan memang bukan ahli sejarah, jadi saya cuman bisa merasakan aja gitu. Oh, ini memang nggak terlalu kental, dan ternyata memang bukan cuma saya sih yang bilang begitu, beberapa teman atau kenalan yang tinggal di Bogor di kawasan Pecinan juga mengatakan hal yang sama seperti itu. Sebagai kawasan perniagaan, tempat ini selalu ramai oleh aktivitas jual beli. Setelah didandani menjadi lebih rapi dan cantik, Jalan Surya Kencana ini enak juga loh buat jalan kaki dari ujung ke ujung, sekalian olahraga, sekalian cuci mata, sekalian belanja, sekalian kuliner. Wah, lengkap deh udah. Nah, di yang merah itu yang ada tulisan kawasan kuliner itu biasanya saya suka beli bacang di situ, tapi yang ini non halal ya teman-teman. Karena kawasan ini sekarang sudah lebih cantik kan ya, sudah ditata. Jadi sekarang juga banyak banget orang yang foto-foto, bahkan sampai foto prewedding di daerah ini, di sepanjang trotoarnya ini memang kebetulan masih agak pagi ya, jadi belum terlalu padat. Kalau udah siangan sedikit, nah jalanan ini juga udah lebih padat merayap biasanya. Kebetulan ini cuacanya juga nggak terlalu panas, jadi saya jalan dari ujung sampai ke pertengahan Jalan Pecinan ini juga enak sih, nggak panas. Nah, di tempat ini selain ngohyang sama sate babi, ada juga bacang yang enak. Nah, di sepanjang jalan ini juga banyak jalan-jalan kecil atau gang-gang kecil ini yang menghubungkan daerah Pecinan dengan Jalan Roda, daerah pemukiman yang penghuninya mayoritas orang Tionghoa juga. Di sepanjang jalan ini juga masih ada beberapa
bangunan-bangunan lama atau rumah-rumah lama yang arsitekturnya merupakan perpaduan dengan budaya Belanda. Ini seperti yang kelihatan di video ini. Cuman karena saya kurang tahu ya dengan arsitektur atau apapun yang berhubungan dengan perpaduan dengan budaya Belanda, jadi ya saya nggak bisa menjelaskan ya. Nah, di depan sini juga ada lagi bangunan lama. Kalau weekend begini biasanya cari parkir di sepanjang jalan ini tuh lumayan susah juga sih teman-teman. Karena kan banyak orang yang datang wisata kuliner ke sini, mereka juga banyak bawa mobil kan, makanya macet, otomatis cari parkir juga susah. Ini sih karena belum terlalu siang ya, masih agak pagi gitu. Jadi macetnya juga belum terlalu parah. Nah, ini juga ada bangunan lama lagi nih. Cuman sayang temboknya banyak coret-coretan ya. Nah, di sini udah mulai lebih padat ini jalanannya ya. Ini kan udah menjelang ujung kawasan Pecinan Bogor. Nah, kebetulan tempat-tempat kuliner yang banyak diminati orang itu adanya di ujung jalan Pecinan ini. Jadi ya otomatis daerah sini lebih padat dibandingin yang daerah tengah-tengah tadi. Tapi kalau memang pas lagi betul-betul padat, misalnya hari libur, ya dari ujung ke ujung sih macetnya, nggak cuma di tempat-tempat tertentu. Kalau teman-teman biasanya suka kuliner apa kalau di Bogor? Boleh share dong di kolom komentar. Nah, di kanan itu kan ada tulisan UOB tuh di kejauhan. Nah, di seberangnya itu ada cakwe, ada lumpia basah, ada combro yang recommended juga untuk teman-teman coba. Itu kalau yang belum tahu ya. Nah, di deretan kiri itu yang tadi saya sebut ada combro dan lain-lain itu juga ada bakso bening, ada soto kuning, terus banyak deh macamnya. Susah sebutinnya satu persatu. Hehe. Cuman kalau pas saudara-saudara datang dari luar kota, mereka sih biasanya minta diantar ke tempat makan sotomi babat bakut. Kalau itu non halal ya teman-teman. Nah, ini kita sudah sampai di ujung kawasan Pecinan Bogor. Agak ke sana sedikit juga masih banyak sih kuliner yang diminati ya, kayak soto mie Agih, soto mie Ciseeng dan sebagainya. Oke deh teman-teman, kalau gitu sekian dulu video dari saya. Terima kasih buat yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe-nya kalau kamu menyukai video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Xie xie daja, zaijian.